Akhirnya kita bertemu Voldemort. Sudah kunantikan Grindelwald. Halo Smart Viewers, welcome back to Movie Freak bersama gue Nathan dan gua Mika. udah. Masih ke bawah karakter. Masih Indo ya karakternya nih, emang nih Voldemort gadungan ya. Voldemort. Aduh. Nah, guys, untuk Smart Viewers, jadi buat teman-teman di sini sekarang kita akan langsung bahas bukan review Fantastic Beasts. Yap. Tapi di sini kita akan ngaduin ya dua karakter utamanya. Versus battle. Versus battle ini pertama kali nih kayaknya ya. Iya. Nggak juga sih, waktu itu Batman udah pernah. Iya, Ini pernah. tapi ini versus dari satu dunia lah ya. Ini dari satu dunia ini pertama kali nih kita akan bahas dari Harry Potter versus Newt Scamander. Gitu. Nah, oke. Ada 3 kategori dari masing-masing itu nanti akan kita lihat siapa poinnya akan lebih gede gitu ya. Benar. Betul. Nah, dari Harry Potter dulu. Nah, ini kita dari skillnya atau ya bisa dibilang pencapaiannya gitu dia. lah ya. Boleh. Dari pengalaman-pengalaman dia yang udah dia capai di dalam game di film atau ataupun novelnya. novel. Dari Benar. apa tuh Mik? Dari yang pertama dulu. Dari yang pertama ini Harry Potter itu di tahun pertamanya dia udah bisa ngalahin salah satu pesuruhnya. Wah, apa tuh? Apa tuh? Ada debu tadi. Salah satu pesuruhnya Voldemort itu Profesor Quirrell yang menyelinap di Hogwarts. Oke, itu dia ya. Dia ngalahin seorang diri loh. Seorang diri guys, Iya. langsung ya guys. Kacau. Baru masih bocil loh. Masih bocil, tahun pertama. Tahun pertama, bayangin ya. Kacau. Baru belajar tiba-tiba Iya. udah ngalahin salah satu Death Eater ya? Iya, jatuhnya. kalau jatuhnya Death Eater sih. Dan Death Eater, luar biasa. Nah, terus yang berikutnya juga dia menjadi pemenang termuda di Goblet of Fire di Harry Potter and the Goblet of Fire di film keempat ya. Film keempatnya. Sekaligus juga dia luput dari serangan naga Hungarian Hortel pada Goblet of Fire. Iya, itu dengar-dengar sih di turnamen itu naga itu paling kuat paling ya? sadis lah. Paling legend lah ya. Iya. Pokoknya Sebenarnya itu luar orang-orang biasa. kayak aduh, tolong Harry Potter jangan dapat naga ini, ternyata dapat Ternyata naga akhirnya dapat. Ternyata bisa ya. Iya. Selamat ya dari Tapi situ untungnya ya. selamat gitu. Luar biasa, itu ya Harry ya. Terus berikutnya juga dia mengalahkan ular besar Basilisk dengan menggunakan pedang Godric's Gryffindor. Iya. Wah, itu akhirnya pedangnya dipakai sama Neville ya? Iya, di akhir Di akhir. seri Harry Potter di Deathly Hallows dipakai lagi sama Pakai Neville sama untuk Neville. Nah, bunuh itu Horcrux. pedang yang sama guys gitu ya. Benar. Terus juga dia bisa berbicara menggunakan bahasa Parseltongue Parseltongue, atau kayak bahasa Voldemort. ular ya? Bahasa ular. Bahasa ular. Dia bukan cuma mengerti tapi bisa ngomong juga ya. Itu Nah, makanya dia bisa ngebuka Chamber of Secret. Oke, ada apa lagi tuh? Dan ini sebenarnya masih banyak lagi sih, kayak dia udah menang duel sama Voldemort 1 lawan 1. Terus dia bikin Laskar Dumbledore, terus dia jadi gurunya juga. Wih, gitu gokil. kan. Terus dia bisa punya mantra Patronus di umurnya yang belum legal, sampai dia waktu itu dipanggil sama Kementerian Sihir gitu karena emang belum legal gitu. Jadi biasanya anak-anak sebayanya nggak bisa gitu. Nggak bisa. Dia juga yang dari yang gue paham juga dia bisa pakai mantra Sectum Sempra. Oh iya, Betul. Sectum Sempra benar. Itu luar biasa banget gitu Iya, ya. itu buatannya Half-Blood Prince ya. Kalau Half-Blood teman-teman tahu itu Profesor Snape. Betul. Nah, itu dia bukan keuntungan apa ya? Kehebatannya dari si Harry Potter ya. Dia juga salah satu Horcrux ya. Oh iya. Dia juga salah satu Horcrux dan juga dia megang Elder Wand. Iya, pemilik sahnya Elder Wand pada akhirnya gitu ya. Ya itu dia sih kalau misalnya dari Harry Potter. Nah, ini kita coba bandingin ya sama Newt Scamander. Ada ngapain aja dia bisa? Yang pertama dia si Newt ini sudah masuk ke Ministry of Magic 2 kali dan ya bisa dibilang kehebatannya sama kayak kementerian sihir lainnya gitu, kayak si Auror gitu lah. Auror, Iya. Profesor Mad Eye Dan dia teman-temannya. juga pernah ditawarin jadi Auror karena dia kan jago. Tapi dia selalu nolak karena nggak tahu ya kenapa. Tapi banyak orang yang bilang kalau dia jadi Auror sih bakal jago banget sih. Jago banget. Nah, itu berarti dari pengalaman, maksudnya dari tawaran-tawaran itu aja nggak usah disebutkan, kayak kelihatan berarti nih orang sebenarnya wah ini Iya, sampai jago banget nih. ditawarin berkali-kali Ditawarin masalahnya. berkali-kali gitu kan, luar biasa. Terus juga
dia itu memiliki pengaruh besar juga ya secara kalau misalnya tenar gitu ya, mengenai peraturan dan pengendalian makhluk gaib di dunia sihir yang termasuk membuat peraturan tentang werewolf gitu ya. Nah itu si Profesor Lupin. Betul, itu aja nggak usah kita ngomongin dia jago ngapain ya, bisa mantra apa, tapi secara influence juga dia begitu luar biasa besarnya gitu ya. Dia juga nulis buku Fantastic Beasts itu jadi buku wajibnya lah di Hogwarts tentang makhluk-makhluk gaib gitu. Jadi secara untuk ilmu juga, maksudnya pengetahuan dia luar biasa luas juga gitu ya. Iya, benar itu banget. keren banget sih emang. Nah terus ngomongin keberhasilannya juga dia bisa sampai menaklukkan Obscurus gitu ya. Dia Obscurus tau lah ya, buat teman-teman yang nonton Fantastic Beasts tuh pasti udah lumayan paham. Dia tuh kayak kekuatan sihir gelap yang parasit juga yang bisa hidup di orang dan berkembang di dalam tubuh diri mereka gitu ya. Jadi orang yang dihinggapi Obscurus ini jadi hebat gitu, itu dia. Terus yang pasti gitu ya, dia ini salah satu murid favoritnya dari Albus Dumbledore. Itu dia ya, dia juga jago ngelawan ilmu hitam karena dia beberapa kali lolos dari cengkeraman mautnya si Grindelwald. Kayak waktu itu di hall gitu, semua Auror tuh mati kena apinya Grindelwald, tapi dia berhasil kasih ada tameng gitu. Tameng ini ya mantra gitu ya. Berarti betapa kuatnya gitu ya di situ. Jadi memang terlihat banget sih guys kalau misalnya menurut kalian tuh kuatnya si Newt Scamander itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya Harry Potter kan udah dijelasin dari development dia dari kecil sampai gede gitu kan. Nah kalau Newt Scamander tuh sebenarnya memang udah langsung dewasa kan. Dan ini belum film terakhir bahkan gitu ya. Nanti film ketiga ini aja baru banget keluar gitu kan. Jadi nanti mungkin di film-film berikutnya mungkin bisa dibilang si Newt Scamander ini belum potensial terpuncaknya belum kelihatan banget. Nah, tapi belum terlihat sampai puncaknya aja udah secara historinya tuh udah banyak banget kekuatan-kekuatan yang luar biasa dari si Newt Scamander. Jadi kalau misalnya kita simpulin, kita lumayan sepakat ya, Mik. Kalau misalnya mau diadu untuk ngomongin skill, pencapaian dan lain-lain, mungkin bisa kita simpulkan bahwa yang menang di bagian kategori ini adalah Newt Scamander. Karena ya Harry Potter kebanyakan karena dia hoki gitu-gitu. Itu jadi kayak ini oke nih. Ini masuk highlight ya. Ini masuk highlight. Jangan serang saya. Nanti pasti agak-agak Potterhead. Tapi nggak apa-apa guys. Oke. Nah, ini kan menurut pendapat kita ya gitu kan. Kalau yang kurang setuju silakan komen di bawah kenapa harus doi yang kenapa harus Harry Potter yang menang. Iya, boleh. Itu dia. Oke. Nah, next berikutnya. Ini kita komplotan atau bisa dibilang juga geng, tongkrongan. Tongkrongan kami. Tongkrongan siapa nih yang lebih lebih pecundang siapa nih? Dari Harry Potter dulu, mungkin sejuta umat udah tahu ada siapa nih? Ada yang pasti ada Hermione Granger, si Genius, Muggle tapi Genius. Muggle tapi Genius ya. Luar biasa. Kalau kita bandingin sih kekuatannya kayaknya lebih kuat ya daripada Harry Potter karena dia pinter terus banyak banget mantra yang dia bisa gitu. Jadi ya kuat sih Hermione. Ya ini agak kayak gue agak takut kayak sama ngomongin Korea nggak sih? Oh iya. Takut ini ya. Agak-agak di komen tuh nanti ada yang sedikit menyerang gitu ya. Jadi yang nggak setuju komen di bawah. Kenapa Harry Potter lebih jago menurut kalian? Terus berikutnya ini ada Ron Weasley ya. Nah ini kalau misalnya mau dibilang mungkin salah satu pencapaian adalah dia bisa menghancurkan kalung Slytherin ya. Gitu dia. Walaupun secara tidak langsung juga dia bisa membuat pingsan troll di tahun pertamanya. Bener. Mungkin pencapaian agak jauh ya. Iya, si Harry waktu itu menang lawan Quirrell, ini lawan troll. Tapi dia waktu itu diajarin Wingardium Leviosa kan. Tapi terus nggak bisa. Waktu lawan troll bisa kan? Bisa aja. Itu pencapaian. Ya, itu salah satu pencapaian ya. Nah, terus berikutnya ada Neville Longbottom. Nah, ini dia bisa menghancurkan salah satu Horcrux juga, yaitu adalah Nagi nih guys dengan pakai Godric Gryffindor. Betul. Pedangnya. Dia menjadi salah satu Auror juga ya, Mik? Iya, gitu. Setelah dia lulus dia jadi Auror dan jadi kalau nggak salah jadi kepala asrama di Gryffindor. Ya, dia juga jadi kepala asramanya di Gryffindor. Auror, sedikit jelasin apa tuh Auror? Auror itu kalau boleh dijelasin itu anggota ya semacam pasukan elit lah yang untuk membasmi dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam. Terus mereka juga ngebantai orang-orang yang pengguna ilmu hitam gitu. Oke. Jadi pasti skillnya jago banget. Jago banget. Terus berikutnya juga ada Ginny Weasley ya. Nah ini
agak bingung juga sih pencapaian apa ya. Mungkin dapat menggunakan mantra redakto, ya gitu, dengan sempurna ya. Pokoknya itulah dia, Genie Weasley ya. Ini Terus kan ada Luna Lovegood juga ya. Luna Lovegood juga. Nah, Ini siapa punya hubungan darah sebenarnya sama si Newt ya. Karena Newt ini kakeknya si Luna. Jadi papanya Luna itu anaknya Newt. Anaknya Newt, itu dia ya. Nah itu buat teman-teman yang mungkin Yap. sementara itu Harry, tongkrongan Harry lah ya. Tongkrongan Harry Ini itu. pokoknya Ally Ya. bantuan-bantuannya Harry. Nah kita bandingin sama Newt. Newt. Ya. Nah ini agak ya dari yang pertama dulu lah ya. Theseus Scamander ya, ini saudaranya ini gimana Mik? Oke, Theseus ini dia seorang Auror juga, jadi udah pasti jago. Terus dia juga terkenal itu gara-gara ini sih pahlawan di First World War. First World War Jadi ya. dia emang terkenal banget sebagai penangkap penyihir hitam yang super handal gitu. Jadi ya, ini saudaranya si Scamander. Luar OP biasa sih, ya, lumayan OP ya. Nah terus berikutnya juga nih mungkin yang disanding-sandingin juga dengan Bellatrix ya. Bellatrix ya. Nah, ya pasti mungkin karena nama belakangnya juga mirip gitu kan. Iya. Di sini ada Leta Lestrange ya. Ini dia sangat dihormati. Dihormati. Dihormati dong. Dan dia juga bisa dibilang ya seorang penyihir murni gitu Benar. ya. Gitu. Salah satu penyihir yang diakui oleh Albus Dumbledore sebagai murid terbaik. luar biasa. Nah terus Iya. berikutnya ada Terus ada- Muggle. Iya, Ini seorang Muggle. Dia Jacob Kowalski namanya. Dia mungkin awalnya Muggle ya, tapi mulai Muggle. belakangan kayaknya udah mulai bisa Udah bisa sihir. Sampai Sihir. dia dikasih wand sama Wand. Albus sendiri. Albus ya. Dia kalau nggak salah tuh Muggle pertama yang bisa Iya. menggunakan sihir ya. Karena dulu peraturan tentang Muggle itu super strict kan. Sampai kayak orang Muggle nggak boleh pokoknya pakai sihir gitu. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Ada Queenie Hmm. Goldstein, ada Tina Goldstein, ini saudaraan. Tapi sayangnya sih Queenie nanti bakal membelot sih Membelot. dari Newt Scamander. Dia Oke. beralih ke komplotannya si Grindelwald. Grindelwald ya. Oke. Dan yang pasti yang terakhir ya. Ini Ada. baru masuk lagi ya. Baru aja jadi tongkrongan ya. Ini ada yang pasti yang kita tahu nggak lain nggak bukan Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Woo! Ya, Akhirnya, ya kalau misalnya mau kita bilang, ya jatuhnya bisa dibilang ya tongkrongannya Newt ya. ya. Bisa dibilang kayak gitu ya pada Ada akhirnya. Dumbledore. Ada Kenapa Dumbledore kita ya? nggak masukin di Harry. tongkrongannya Harry itu kayak Severus dan gitu-gitu, karena ya nggak sebanding. Jatuhnya karena, dia ya, kayak mentor, mentor gitu. benar. Di sini jadi untuk smart viewers ya ini disclaimer, di sini kita bilang itu memang yang bisa dibilang setara, Seperjuangan gitu. teman seperjuangan gitu ya, bukan mentor atau mungkin bantuan dari agak jauh gitu Yap. gitu kan. Kenapa kayak Harry, kenapa kita nggak masukin Sirius juga? Sirius. Ya itu alasan-alasannya itu Iya. itu mungkin akan kita bandingin mungkin di next video, di Benar, lain benar, video. Tapi setelah dibanding-bandingkan lagi, mungkin di sini kita sepakat juga Sepakat ya. juga ya. Jadi untuk teman smart viewers juga mungkin bisa disimpulkan juga kembali ya, kira-kira di sini yang menang adalah Newt Scamander untuk masalah tongkrongan ya. Udah 2 lawan 0 Iya, ya. udah. So 2-0 sorry nih, untuk 2-0. Harry Potter gitu ya. Tapi mungkin di sini yang di terakhir bisa menang. Ya, ini siapa ada tahu. villainnya ya guys. Villainnya. Jadi Ini kita- kan kalau misalnya secara power, misalkan kita seorang tokoh utama, mungkin untuk membandingkan dia butuh musuh gitu. Musuhnya, Jadi semakin kuat musuhnya, tentunya tokoh utamanya dia semakin pasti kuat. makin kuat. Itulah dia, makanya di sini kita masukin kategori villain. Dari Harry Potter ada siapa dulu nih? Dari Harry Potter ini ada, sebenarnya ini nggak villain banget tapi suka nyerang Harry Potter. Ada Draco Malfoy. Draco Malfoy. Dia ini bisa dibilang villain atau enggak, soalnya dia suka labil. Karena dia pengen jahat tapi sebenarnya hati nurani ini tuh masih baik gitu. Masih baik, tapi oke kita masukin kategorinya di jahat. Jahat, gitu ya. iya. Terus yang pasti ya ada Lord Voldemort ya. Lord Voldemort Lord ya. Voldemort ya dengan Horcruxnya dan kawan-kawannya, dengan Elder Wand-nya sempat juga kan dia megang kan. Sempat megang tapi Ya, ya, pokoknya nggak bisa akhirnya menguasai dengan nggak baik. bisa menguasai dengan baik. Jadi ya tidak perlu kita jelaskan panjang lebar, Iyalah, sudah tahu udah lah ya. pasti tahu. Terus Dia yang pastinya jenius. berikutnya Bellatrix Lestrange ya. Yap. Ini pastinya juga salah satu nemesisnya Iya. dari tongkrongan Yap. Harry ya. Pastinya ini Ini juga orang teman-teman agak psikopat sih. agak-agak psikopat. sengklek Iya, ya. agak sengklek. Agak-agak sengklek ya kayaknya, agak-agak ribet. Tapi kalau misalnya kita gabungin secara keseluruhan, ya intinya adalah musuhnya adalah Death Eaters. Death Eaters. Death Eaters Nah, gitu dia. itu kan- Termasuk juga ada siapa yang cewek Dolores. Dolores Juga termasuk Umbridge. pastinya di dalam ya. Itu pokoknya sekomplotan Death Eater, tapi memang kalau setelah diobrol-obrolin lagi sebenarnya bisa disimpulkan agak-agak
bodong. Iya. Mereka suka melakukan hal-hal yang tidak perlu gitu. Agak bodong ya, tapi kalau aduh gue agak takut ngomong tuh barusan. Iya. Kayaknya di bawah tuh agak rame, tapi ya siapa yang peduli nih ya gitu kan. Nah, oke, udah cukup. Nah, berikutnya dari News Commander nih guys. Nah, mungkin musuh-musuhnya villain-villainnya juga rada-rada nih. Oke, ada siapa di tuh? Di sini yang pertama pastinya ada Grindelwald. Grindelwald Nah, ya. Itu dia. Dari segi kemampuan sih dia bisa dibilang ya setara sama Dumbledore sih. Kalau bisa dibilang itu Hashirama lawan Madara lah. Wow. Hashirama itu Dumbledore, Madara ini si Grindelwald. Itu dia ya. Jadi mungkin udah lumayan kebayang lah ya. Dia juga sebenarnya bisa dibilang ya sebelum si Dumbledore ya si Grindelwald ini pemegang sah dari Elder Wand. Itu dia ya. Jadi memang ya secara kekuatan semuanya pasti kepegang dengan baik gitu ya daripada si yang megang si Dumbledore ya. Iya. Itu dia. Terus ada Aurelius. Nah, Aurelius ini siapa nih? Nah, ini bisa dibilang mungkin teman-teman bisa correct me if I'm wrong ya. Di komen Aurelius Dumbledore ini adalah Credence. Itu si yang dimainin siapa itu? Ezra Miller. Iya, Ezra Miller. Nah, itu adalah kalau nggak salah anak baptisnya Dumbledore atau diangkat anak sama Dumbledore. Makanya namanya ada Dumbledore-nya. Ada Dumbledore-nya. Gitu. Itu ini dia ya. termasuk villain di Fantastic Beasts. Betul. Villainnya Newt Scamander. Nah, ini tadi yang udah kita sebut juga dia ini yang punya Obscurus di dalam dirinya dari kecil dia gitu kan. Jadi ya pasti kekuatannya agak di-buff gitu ya sama doi gitu. Terus di sini juga ada Queenie ya pastinya. Yang tadi membelot, terus juga ada Vinda Rosier. Gitu dia ya. Queenie ini sebenarnya kuat sih karena dia bisa pakai Legilimens. Itu kayak bisa baca pikiran, terus bisa tahu orang di mana gitu. Nah, makanya itu dia ya. direkrut sama Grindelwald. Nah, kalau misalnya kita mau simpulkan juga, ini gue agak-agak sedikit ketimpang nih, agak bingung juga ya. Kira-kira siapa yang menang nih untuk di sini? Tapi kalau dari lu? Kalau gue ya? Harry atau Newt? Newt? Sayang sekali gue harus bilang Newt sih. Newt karena ini mungkin pribadi ya, kayak alay-alaynya si Grindelwald itu udah terlatih semua. Jadi emang Grindelwald nyari pasukan itu yang emang udah jago, makanya dia ditarik. Kayak Queenie, dia kan udah tahu tuh dia terampil pakai Legilimens. Nah makanya di rekrut sama Grindelwald, pas banget sih Queenie itu lagi patah hati. Jadi dia ikut deh sama Grindelwald. Jadi gitu memang ya. secara kalau untuk SDM ya, SDM itu pilar-pilarnya tuh sebenarnya kuat banget kokoh karena memang secara musuhnya susah, ya makanya harus nyari secara tim juga ya harus lebih kuat lagi daripada musuh. Nah, mungkin kalau bisa dibilang secara quantity lebih menang si Harry Potter. Death Eater karena banyak. Betul. Kalau secara quality di sini kali ya. Di sini. Jadi bisa kita sebutkan Newt Scamander. Oke, Smart Viewers itu dia ya. Jadinya 3 lawan 0 antara Harry Potter versus Newt Scamander. Agak gue pertama kali pada saat memang untuk pengen kira-kira kita bahas ini mungkin kayaknya bisa agak seimbang nih. Tapi setelah di riset ternyata agak ketimpang juga ya. Iya mungkin setelah dipikir-pikir itu karena kita diliatin Harry Potter waktu dia masih sekolah. Kalau Newt kan udah tongkrongannya udah orang-orang gede kan, pasti lebih jago gitu. Makanya ya mungkin di sini bisa dibilang menang telak sih Newt Scamander. Gitu. Oke, jadi buat Smart Viewers kalau kalian tidak setuju, boleh silakan komen di bawah, sebutkan alasannya dan juga kalau misalnya kalian dukung siapa, sebutkan juga alasannya. Kalau misalnya ada yang nggak setuju dengan pendapat kita tadi, boleh juga komen di bawah. Buat Smart Viewers kalau misalnya suka juga dengan konten-konten seperti ini, boleh dong kasih like. Di komen juga pastinya ya. Dan subscribe ya. Subscribe juga. Channel Binus TV. Pastinya. Minggu depan siapa yang tahu kita akan bahas apa lagi. Kalau who knows kita akan bahas model-model seperti ini lagi. Nanti untuk kedepannya nanti akan lihat lagi aja. Pokoknya akhir kata Nathan pamit. Mika pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.